Pada segmen potret kali ini kami mengajak Anda mengunjungi training center Sayum Sabah di Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang. Di training center ini kita akan melihat aktivitas para petani yang dilatih mengembangkan tanaman kakao yang akan menjadi tanaman pengisi pertanian polikultur warga desa Sayum Sabah. Selain sebagai pusat pelatihan, training center Sayum Sabah ini juga merupakan lokasi ekowisata. Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang. Topografi alam yang berbukit-bukit serta pemandangan di sekitar pegunungan yang indah membuat kawasan ini cukup baik menjadi tempat tujuan wisata dan lahan pertanian. Desa Sayum Sabah di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang merupakan desa yang memanfaatkan potensi alam untuk mengembangkan berbagai tanaman dengan pola pertanian polikultur, yakni menanam beberapa jenis tanaman dalam satu lahan. Aktivitas warga desa yang belajar mengembangkan pertanian polikultur ini dapat kita lihat di areal Training Center Sayum Sabah, sebuah pusat pelatihan yang mengajarkan warga membudidayakan tanaman kakao sebagai tanaman tambahan yang disisipkan di antara tanaman yang sebelumnya telah dikembangkan warga, seperti durian dan langsat. Pola pertanian polikultur menerapkan aspek lingkungan yang baik. Saat ini saya sudah berada di Training Center Sayum Sabah, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat apa yang menjadi kegiatan masyarakat sekitar untuk mengembangkan pola pertanian polikultur. Training Center Sayum Sabah ini berdiri sejak tahun 2000. Dikelola oleh sebuah yayasan Bitra Indonesia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana konsep pembinaan pertanian bagi warga di training center ini, saya sudah membuat janji dengan Pak Yudi, Direktur Pelaksana Yayasan Bitra Indonesia. Pak, bisa cerita nggak Pak, sebenarnya konsep dari tempat kita ini seperti apa sih Pak? Ya, ini adalah disebut sebagai training center Sayum Sabah, satu unit yang dibangun oleh Bitra sebagai fasilitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Yayasan Bitra melibatkan kelompok-kelompok dampingan yang ada di beberapa daerah di mana Bitra bekerja. Nah, training center ini dibangun kira-kira awal tahun 2000 bersamaan dengan Bitra memperkenalkan satu konsep kebun rakyat yang disebut sebagai polikultur. Kami pun melanjutkan perjalanan. Saya diajak Pak Yudi menemui Bang Anta, orang yang akan menjelaskan kegiatan para petani binaan Bitra. Kegiatan pertama yang saya lihat adalah proses pengamatan tanaman kakao. Proses ini dimaksudkan agar para petani mengetahui bagaimana perkembangan tanaman kakao yang mereka tanam. Biasanya proses pengamatan ini dilakukan berapa lama nih selang waktu setelah masa penanaman? Biasanya kita melaksanakan pengamatan ini setelah pohon kakao itu berproduksi. Karena kita mengamati mulai dari pohonnya ini, daunnya, buahnya, pentil seperti ini juga kita amati, sampai buahnya. Kita juga mengamati seberapa banyak buah yang matang, seberapa banyak yang pentil. Dilakukan sekali di dalam 1 minggu. Jadi kita akan mengevaluasi di dalam seminggu itu apakah hama itu berkurang atau hama itu bertambah, musuh alaminya itu berkurang atau bertambah. Setelah melakukan pengamatan, mereka berdiskusi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, seperti perawatan tanaman dan pembasmian hama kakao. Paling berbahaya penyakitnya paling banyak hepatitis. Setelah proses pengamatan dan presentasi, saya diajak untuk melihat bagaimana proses pembuatan pupuk cair organik dan pestisida nabati. Ya, pertanian yang dikembangkan di training center ini menggunakan pupuk berbahan organik. Ini bertujuan untuk menghasilkan tanaman yang bebas hama sekaligus ramah lingkungan.
kita hanya dengar apa itu pupuk organik, tetapi hari ini Bapak Ibu biasanya di sini Pupuk organik ini berasal dari sejumlah bahan, seperti sisa air cucian beras, kotoran sapi, gula putih, abu ikan, dan air kelapa. biasa untuk satu drum ini. Semua bahan dicampurkan dalam sebuah wadah, tutup, dan diamkan selama sebulan. Selama menunggu proses sebulan, campuran ini harus terus diaduk sekali dalam sehari. Untuk pestisida nabati, bahan yang digunakan berbeda, yakni daun sirih, jahe, cabai merah, serai, pinang, lengkuas, kunyit, bawang putih, tembakau, dan daun mindi. Semua bahan dihaluskan sebelum dicampur menjadi satu. Ya, pemirsa, serai ini adalah salah satu bahan pembuat pestisida nabati. Ada unsur minyak atsiri di dalam serai ini yang berfungsi untuk menolak hama. Ada dua jenis tanaman kakao yang dikembangkan di training center ini, meliputi jenis RCL atau kakao hijau dan TSH untuk kakao jenis merah. Pohon yang diberi tanda pengenal merupakan pohon yang tergolong sebagai tanaman konsen perawatan. Nah, setelah melihat pembuatan pupuk organik, kemudian saya diajak melihat proses pemangkasan tanaman kakao. Ini merupakan proses terpenting dalam budidaya kakao. Biasanya pemangkasan dilakukan 1 minggu sekali pada kakao yang sudah berumur 8 hingga 12 bulan. Ya pemirsa, proses pemangkasan pada tanaman kakao ini sangatlah penting. Menggunting dahan-dahan yang tidak produktif sehingga produksi buah pun maksimal. Setelah mendapatkan pembinaan dari Bitra Indonesia, banyak warga desa Sayung Saba yang mampu mengembangkan secara mandiri pertanian polikultur tanaman kakao ini. Pengetahuan yang warga terima telah mengubah pola pikir mereka untuk mengembangkan model pertanian ini. Dengan mempraktekkan pola pertanian ini, mereka pun merasakan peningkatan pendapatan. Karena sistem polikultur ini memberikan kesempatan kepada petani untuk dapat memanen tanamannya setiap saat. Besar kali manfaatnya. Kalau manfaatnya ya nggak bisa kita nilai lah. Tinggilah manfaatnya. Karena kalau sudah buat pupuk yang diajar polikultur sama pupuk pupuk organik, jadi kita nggak menggantungkan diri lagi sama dunia luar gitu. Kita bisa bahan baku sendiri, kita bisa ambil, kita bisa pakai. Konsep yang tak terpisahkan dari alam membuat training center Sayum Saba ini memiliki daya tarik tersendiri. Tak hanya menyediakan lahan sebagai pusat pelatihan polikultur semata, tanah seluas 4 hektar ini pun diisi oleh berbagai fasilitas, mencakup penginapan, aula diskusi, dan tempat wisata permandian air sungai bagi umum. Maka tak heran lokasi ini kerap disebut sebagai tempat wisata sambil belajar pertanian. Ya, alam selalu memberikan pelajaran bagi mereka yang mau berpikir. Belajar dari alam dan menjaga keseimbangannya akan menghasilkan keuntungan. Warga yang belajar di training center Sayung Saba ini menyadari hal itu. Kesadaran yang harus ditiru oleh kita semua. Seluruh tayangan program Bingkai Sumatera telah kami hadirkan ke hadapan Anda. Saya Yan Prabudi beserta seluruh kru Bingkai Sumatera mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Lengkapilah hidup Anda dengan bingkai kebaikan. Sampai jumpa.